malam juga untuk Anda yang mendengarkan via sonora.id, sonora.co.id maupun melalui aplikasi Joox. Sporta seperti biasa akan menemani Anda di Kamis malam mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang seputar dunia olahraga. Malam hari ini spesifik kita akan bicara tentang dunia sepak bola. Selalu menarik kalau kita berbincang tentang Liga Inggris, salah satu liga kasta yang paling banyak dibahas, menjadi pusat perhatian para pecinta sepak bola dari seluruh dunia. Dan bursa transfer sudah dimulai 1 bulan yang lalu dan selalu menarik karena melibatkan bintang-bintang, nama-nama besar, tentu saja dengan nilai transfer yang fantastis. Kabarnya ada yang sampai triliunan rupiah. Nah, ini kenapa kemudian menjadi berita besar. Kita juga akan bahas ya bagaimana hasil dari bursa transfer ini dari klub-klub yang ada di Liga Inggris, terutama klub-klub papan atas ya, MU, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, kemudian juga tes pramusim juga seperti apa ini dinamikanya. Nah, tentu saja saya tidak sendirian malam hari ini. Saya sudah bersama dengan expertnya ya, yang sudah ahlinya. Ada Mas Dwi Widiatmiko. Mas Dwi, apa kabar? Halo, baik Mas Yudi, apa kabar juga? Sahabat Sonora juga, semoga sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih. Kita harus sehat karena kita ngomongin olahraga ya, sahabat Sonora. Bersama Mas Dwi, jurnalis dari bolasport.com. Ini referensi informasi dan juga berita olahraga. Anda bisa klik bolasport.com, disajikan dengan sangat entertaining ya, sahabat Sonora. Ada banyak mendapatkan insight menarik dari bolasport.com seputar dunia olahraga. Bukan cuma bola ya, semua ya Mas Dwi ya? Iya, semua. Mudah-mudahan bisa memenuhi keinginan sahabat Sonora soal informasi olahraga. Tinggal klik bolasport.com dapat semua informasinya. Oke, Mas Dwi, apa yang bisa kita highlight dari topik kita malam hari ini terkait bursa transfer untuk Liga Inggris dan hasil sementara tes pramusim klub-klub Liga Inggris, Mas Dwi? Iya, Mas Yudi dan sahabat Sonora, kalau kita lihat memang ini udah semakin krusial ya tanggal-tanggal ini, karena kan kita tahu tanggal 6 Agustus itu Premier League musim 2022-2023 akan dimulai. Artinya ya sebaiknya kan ketika masuk musim yang baru, sebuah klub sebaiknya sudah memiliki kekuatan penuh gitu. Artinya pemain-pemain baru yang ingin mereka datangkan sudah hadir, sudah bisa memperkuat tim. Jadi langsung ngegas gitu pas kompetisi nanti dimulai. Walaupun memang kita tahu kan bursa transfer ini masih akan dibuka sampai akhir Agustus ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya klub-klub terutama di Premier League, di Liga Inggris ini sudah bisa membereskan urusan transfer mereka di akhir Juli ini sih ya, Mas Yudi ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana rangkaian pertandingan uji coba pramusim juga sudah dimulai. Artinya udah semakin serius nih persiapan dari klub-klub dalam menyambut musim yang baru gitu. Bahkan ada klub Arsenal ya yang sudah bermain 4 kali bahkan di uji coba. Kemudian Manchester United misalnya juga sudah bermain 3 kali dalam uji coba. Jadi memang sudah ini nih ritmenya sudah diatur sampai nanti di tanggal 6-7. Mudah-mudahan para pemain dan klub ini semuanya sudah dalam performa yang baik sehingga bisa memulai kompetisi dengan bagus ya. Artinya Mas Dwi sebetulnya masih ada klub-klub yang sampai saat ini belum finish ya untuk bursa transfer mencari komposisi yang paling tepat sampai 31 Agustus padahal pramusim sudah terjadi. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Nego-negonya belum tuntas atau seperti apa? Pasti salah satunya itu ya, nego-nego harganya itu ya, karena memang kadang-kadang tuh nggak mudah. Ya coba kita lihat ini deh, contohnya Manchester United misalnya ya. Ini masih berkutat dengan mereka kan mau datengin Frankie De Jong ya dari Barcelona, tapi si pemainnya ini malah sebetulnya nggak mau pergi dari Barcelona. Jadi itu salah satu hambatan yang membuat Manchester United juga masih belum bisa meresmikan ya kepindahan dari Frankie De Jong. Kemudian Manchester United juga katanya mempertimbangkan akan melepas Cristiano Ronaldo katanya. Tapi ya ternyata memang klub-klubnya Eropa yang lain ini agak nggak berminat gitu dengan Cristiano Ronaldo ya. Ya mungkin karena faktor usia atau faktor dia kan gajinya mahal ya, gajinya tinggi, barangkali itu akan memberatkan klub tujuannya. Jadi memang agak sulit nih Manchester United ini. Jelas mereka belum selesai ini bursa transfernya, pergerakan mereka di bursa transfer jelas belum selesai ya. Karena mereka kan baru mendatangkan Tyrell Malacia dari Feyenoord
Rotterdam, kemudian Christian Eriksen bebas transfer, dan Lisandro Martinez dari Ajax. Jelas masih banyak yang harus dibenahi oleh Manchester United ya, karena mereka kan udah kehilangan Paul Pogba misalnya, salah satu gelandang andalan mereka yang pindah ke Juventus. Ini kan perginya Paul Pogba jelas harus diganti. Kemudian di masalah di lini depan juga begitu. Ini dengan kemungkinan Cristiano Ronaldo pergi kan mereka juga harus bersiap menyiapkan siapa nih penyerang penggantinya gitu. Nah ini yang membuat kalau menurut saya sih memang agak mepet-mepet nih Manchester United nih. Mungkin akan lebih mudah kalau misalnya Ronaldo tidak jadi pergi gitu, karena sebetulnya pelatih barunya Manchester United ini, Erik ten Hag, juga sebetulnya bukannya nggak mau Ronaldo ada di tim gitu ya. Dia juga berharap Ronaldo bisa bertahan. Cuma Ronaldonya aja nih, karena kan United nggak main di Liga Champions nih Mas Yudi dan sahabat Sonora di musim depan. Jadi ya kalau Cristiano Ronaldo main di Europa League itu memang kayak bukan Cristiano Ronaldo gitu ya. Lebih dia karena harus main di Liga Champions di di kompetisi antar klub Eropa yang paling tinggi kastanya gitu. Kalau Europa League itu kan kasta kedua lah, bisa dibilang begitu ya. Ya mungkin ini salah satu penyebab mengapa Ronaldo mempertimbangkan untuk keluar dari Manchester United. Jadi banyak alasan yang dipertimbangkan oleh klub ya ketika ingin melepas pemain ya, meskipun sekelas Ronaldo dengan harga yang mahal, sebetulnya kan di belakangnya buntutnya kan banyak ya, dia betul promosi dan lain sebagainya, branding dan sebagainya. Harga juga kadang-kadang ini kayak yang terbaru kan Chelsea juga kan sebetulnya mengincar backnya Sevilla ya, Jules Koundé, tapi proposal mereka baru aja ditolak nih di kemarin, proposalnya Chelsea karena katanya masih kerendahan dari permintaannya Sevilla. Jadi memang susah sih sekarang. Udah berbeda dari dua musim terakhir ya mungkin ya, Sudi dan sahabat Sonora. Artinya klub-klub sekarang juga sudah berani memasang harga tinggi buat pemain. Kalau waktu masa pandemi kemarin kan memang semua klub merasakan krisis finansial gitu. Jadi klub-klub yang pemainnya diincar juga cukup tahu diri gitu. Mereka tidak melepas pemain dengan harga yang sangat mahal. Tapi sekarang nih kayaknya udah balik lagi kayak sebelum pandemi nih, karena harga-harganya yang tadi Mas Yudi sempat bilang di awal memang luar biasa, spektakuler gitu ya, angka-angkanya kayak kepindahan Erling Haaland, kemudian pembelian Darwin Núñez oleh Liverpool, itu angkanya kan spektakuler gitu. Semua pemain itu dibeli dengan harga yang di atas market value mereka, di atas harga pasar mereka. Jadi memang kalau kita lihat sih ada kecenderungan bursa transfer sekarang sudah balik lagi ke masa sebelum era pandemi yang harganya gila-gilaan gitu ya. Mas Dwi, saya penasaran kalau bursa transfer ini tadi di MU misalkan ada yang didapatkan dari Ajax, kemudian juga ada yang dari Belanda ya. Melibatkan negara yang berbeda, otomatis melibatkan klub yang berbeda. Nah ini kan challenge-nya mungkin berbeda dibandingkan yang ada di Inggrisnya gitu ya. Nah ini benar-benar. Seperti apa ya perbedaannya ketika merekrut atau transfer dari klub lain di lintas negara dengan yang satu negara gitu? Iya, pastinya pemain-pemain yang baru itu akan membutuhkan waktu adaptasi ya dengan klub baru, karena kan ya mereka kalau misalnya belum pernah bermain di Liga Inggris pasti akan menghadapi tantangan yang berbeda, budaya yang berbeda gitu ya, cara latihan, cara bermain yang berbeda dibandingkan dengan klub-klub klub-klub lama mereka. Tapi tentunya pemain-pemain baru yang didatangkan oleh klub Liga Inggris ini tidak sembarangan gitu didatangkan, Mas Yudi dan sahabat Sonora. Artinya mereka udah dipantau dulu sama pelatih, sama mungkin kalau ada direktur teknik di klub ya. Artinya pemain-pemain ini memang dirasa cocok buat kebutuhan tim dan diyakini mereka bisa segera beradaptasi dengan baik ya. Ya contohnya ya tadi yang Manchester United, si Lisandro Martinez. Ini kan sebetulnya dari Liga Belanda. Memang budaya dan pendekatan cara permainan Liga Belanda jelas berbeda dari Liga Inggris. Tapi si Martinez ini kan pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Ini Erik ten Hag pelatihnya United, ini kan mantan pelatihnya Ajax. Jadi dia sudah pernah bekerja sama dengan Martinez, sudah tahu ini Martinez bisa apa gitu ya, apa yang bisa dia berikan kepada Manchester United. Akhirnya makanya pemain ini dibeli gitu oleh United. Padahal kalau kita lihat ini postur tubuhnya Martinez ini nggak terlalu tinggi sebetulnya. Sebetulnya agak kurang masuk di akal ketika dia dengan postur yang tidak terlalu tinggi itu didatangkan ke klub Liga Inggris yang striker-strikernya tinggi-tinggi gitu.
Iya, iya. Tapi si Ten Hag ini tahu nih si Martinez ini walaupun dia nggak terlalu tinggi, tapi kalau dalam duel udara dia bagus banget. Oh. Makanya dia yakin gitu si Martinez ini akan bisa masuk ke United dan bisa tampil dengan seperti waktu di Ajax lah penampilannya nanti di Premier League. Cuma memang ini kan perkiraan ya, semua ini perkiraan gitu ya Mas Yudi dan sahabat Sonora. Kita akan lihat nanti pas kompetisinya dimulai, apakah pemain-pemain ini bisa memenuhi ekspektasi atau enggak nih. Betul, betul. Jadi sebetulnya sudah dikeker-keker udah lama nih. Ini kayaknya cocok nih. Betul, Aduh, pasti udah dikeker lah, bener. Oke, oke. Kita nanti lanjutkan lagi Mas Dwi. Kita harus Ya, jeda sebentar ya, sahabat Sonora. ya. Selalu menarik kalau berbincang bersama Mas Dwi. Ini analisanya luar biasa menyeluruh gitu ya. Tetap bersama kami di Sporta, kerjasama Sonora dan bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.